Saudara, jangan menggantungkan pada satu rezim untuk menyelamatkan diri dengan cara kotor. Akan ada saatnya Anda terpojok. Pun rezim yang kong kali kong itu akan ada saatnya Anda saling benturan sendiri di antara Anda. Oleh sebab itu baik-baiklah mengurus negara ini. Gitu deh. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Kali ini Prof Mahfud MD tak main-main, mendesak Kejagung untuk berani membongkar dugaan keterlibatan Budi Ari di kasus judi online. Tentu kali ini posisi Budi Ari akan semakin terpojok, belum lagi dengan tudingan dia ke partai PDIP guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Ini hati-hati nih, saya bilang kepada para menteri nih, Anda aman sekarang, tunggu nanti. Alam akan mengatur bahwa Anda akan nerima akibat itu. Saya buka Emir Sashatar. Waktu zaman Pak SBY kok gagah sekali kan dia. Garuda dia kuasai. Setiap Pak SBY mau pergi pakai Garuda, dia selalu ada lebih dulu di tempat di mana Pak SBY datang. Begitu Pak SBY berhenti, nggak ada cantolan, masuk penjara dia. Masuk penjara. Karen Agustiwan ya yang di Rut Pertamina. Wah, dulu aman dia. Dibawa ke kejaksaan, bebas. Ya, bebas. Tapi sudah lama diungkap lagi kasusnya karena kasus korupsi itu kan ada daluarsanya 18 tahun. Loh, karena Agustiwan sudah nyaman-nyaman jadi dosen di luar negeri, dipanggil lagi, dihukum sekarang. Meskipun udah pensiun lama. Jadi oleh sebab itu, saudara, jangan menggantungkan pada satu rezim untuk menyelamatkan diri dengan cara kotor. Akan ada saatnya Anda terpojok. Pun rezim yang kong kali kong itu akan ada saatnya Anda saling benturan sendiri di antara Anda. Oleh sebab itu baik-baiklah mengurus negara ini. Gitu loh. Pemeriksaan Budi Ari oleh Bareskrim dan mudah-mudahan itu merupakan bagian dari proses hukum yang teliti. Artinya orang kan mengatakan kok terlambat ini. Enggak, menurut saya itu mengumpulkan instrumen lain dulu agar nanti begitu diperiksa itu langsung tidak sia-sia lah. Ada kemajuan-kemajuan. Menurut saya bagus Bareskrim gitu. Dan saya kira itu bagian itu dari sikap Pak Prabowo agar siapapun yang diduga terlibat itu supaya diperiksa. Dan biasanya orang-orang yang paling penting itu memang diperiksanya belakangan. Jadi kalau diperiksa awal nanti yang lain lari semua, kita tidak tahu yang remeh-temeh itu kan. Ini periksa dulu lalu konstruksinya jelas masuk di situ Budi Ari. Nah kita baguslah Bareskrim. Kalau saya sendiri kan sejak awal memang intinya ada di situ. Bagaimana seorang bisa korupsi di situ, tidak diseleksi, lalu diberi jabatan, ditanya ijazahnya tidak jelas, keahliannya tidak jelas, hanya katanya mengaku bisa menangani IT, lalu diangkat dalam jabatan penting, dan di sana ternyata membuat situs untuk judi online sendiri, dikelola sendiri, lalu ada kantornya sendiri di luar, dan macam-macam. Itu kan yang terberitakan. Nah pasti Budi Ari bertanggung jawab dong. Kalau itu lolos saya kira agak aneh ya. Kalau lolos agak aneh bagi saya. Pasti ada sesuatu yang tidak wajar kalau dari logika itu. Tapi oke lah, itu urusan hukum. Budi Ari berhak membela diri dan mencari pembela yang terbaik. Seperti halnya penegak hukum harus bekerja sungguh-sungguh. Pembela sekelas apapun harus bisa dilawan, kan gitu. Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili satu perkara itu didasarkan pada surat dakwaannya penuntut umum itu dulu, ya. Jadi dia nggak bisa lari dari situ. Udah. Lalu surat dakwaan disusun dari mana? Surat dakwaan disusun dari berkas perkara, dari fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Berkas perkara disusun berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama proses penyidikan. Ya. Nah dalam perkara ini tugas dan fungsinya jaksa adalah sebagai penuntut umum. Maka dia menyusun surat dakwaan yang didasarkan pada fakta-fakta dalam berkas perkara yang disidik oleh teman-teman di Polri. Kami dalam posisinya sebagai penuntut umum. Ya, maka kami membaca, meneliti, menganalisis sesuai dengan pasal-pasal persangkaan yang menjadi pasal dakwaan berdasarkan fakta yang ada dalam berkas perkara.
Tidak lain kali ini, yang janggal ini terkait dengan dakwaan jaksa yang memasukkan nama Budi Ari, sekarang ini Menteri Koperasi, pada saat menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi, menerima aliran uang jasa pengamanan judi online 50%. Barangkali Pak Kapolri kaget atas dakwaan jaksa ini, karena dakwaan jaksa ini berasal dari hasil penyidikan aparat kepolisian yang dilimpahkan di kejaksaan dan kemudian dinyatakan oleh jaksa menuduh Budi Ari menerima aliran dana. Kaget kenapa? Satu, barangkali Pak Kapolri tidak diinfokan lebih dulu terkait dengan nama Budi Ari ini dari hasil penyidikan aparatnya, langsung diserahkan atau dilimpahkan kejaksaan. Padahal kalau dia tahu, Kapolri tahu, pasti akan dihapus nama Budi Ari ini untuk tidak masuk dalam dakwaan jaksa. Gitu kira-kira ya. Kenapa? Karena Budi Ari ini kan ketua Projo, orangnya Pak Jokowi, dan kita semua tahu bahwa Kapolri ini sekarang adalah salah satu orang kesayangan dari Pak Jokowi. Gitu. Jadi kaget pantas. Kedua, ini menunjukkan ketidakprofesionalan. Bagaimana mungkin seorang Kapolri menunggu arahan pengadilan, menunggu arahan hakim untuk mengkonfirmasi ulang, dakwaan jaksa itu? Kan aneh. Kan sudah berlangsung di pengadilan sekarang ini. Dan kalau mau konfirmasi ulang berarti aparat kepolisian tidak profesional. Aparat kepolisian atau Kapolri sendiri menjalankan tugasnya berdasarkan pesanan. Nah, itu tidak boleh terjadi ya. Jadi hati-hati ini Pak Kapolri ini. Nanti polisi semakin tidak dipercaya rakyat. Padahal logonya, motonya sekarang ini polisi untuk rakyat. Bagaimana kerja berdasarkan pesanan seperti itu? Kan tidak boleh Pak Kapolri. Ya, ini mohon diralat pernyataannya atau dipastikan bahwa tidak ada lagi konfirmasi terhadap dakwaan jaksa itu. Gitu. Tugas selanjutnya adalah memastikan uang yang diterima oleh Budi Ari itu dikembalikan, atau sekaligus Pak Budi Ari barangkali digiring untuk masuk penjara. Begitu kira-kira. Ah, itu baru benar kerja polisi yang profesional. Tapi apakah Pak Kapolri berani? Ah, kita tunggu ini. Kalau tidak berani benar-benar bahwa Pak Kapolri ini kerja berdasarkan pesanan bos. Gitu ya. Oke guys, jadi kembali lagi ke mantan Menko Polhukam. Jadi Mahfud MD tadi ikut berkomentar terkait dugaan mantan Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi yang diduga menerima jatah 50% dari tidak diblokirnya ratusan situs judi online. Menurut Pak Mahfud, memang harusnya yang menjadi tersangka adalah Budi Ari dulu, yang lain ikutan, karena kalau nunggu Budi Ari itu akan lama, ungkapnya guys. Profesor Mahfud MD juga berharap Kejaksaan Agung berani membongkar kasus-kasus besar, termasuk dugaan keterlibatan mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi dalam pusaran judi online judul ini guys. Pak Mahfud berharap kasus-kasus besar itu dapat diselesaikan karena Kejagung telah dikawal oleh aparat TNI. Meski telah dibantah oleh Budi Ari sendiri di sejumlah media, Pak Mahfud MD menyebut informasi tersebut sebenarnya sudah lama beredar di kalangan penegak hukum. Diduga 50% ke Budi Ari itu menurut Pak Mahfud
bukanlah fitnah. Sudah muncul di dakwaan jaksa sebagai pengakuan orang yang melakukan supaya ini bisa ditindaklanjuti, guys. Pak Mahfud menilai keterlibatan Kejaksaan dan TNI dalam mengusut kasus ini penting karena menyangkut figur besar yang diduga punya backingan kuat, guys. Jadi menurut kalian gimana, guys, soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.